amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin min yuntafa'u aw waladin shalihin yad'u. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulullah. Para pemirsa hormatku rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia nikmat pada kita semua, baik berupa kehidupan, kesehatan, iman dan Islam, dan kekuatan untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai saat ini kita masih melakukan aktivitas, dan mudah-mudahan aktivitas kebaikan sampai di hari ini, itu di hari ke-21 di bulan Ramadan, dan tentunya ini bagian akhir, sepertiga akhir dari bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita menghadapi hari-hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Lalu kita optimalkan, kita perjuangkan, kita sungguh-sungguh semakin taqarrub ilallah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin terus meningkatkan amal soleh kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, terus meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita dihapus olehnya, dan terus senantiasa berupaya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan harapan kelak di yaumul akhir, di akhirat, kita termasuk hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang dicintai Allah, hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam jannahnya Allah SWT. Amin ya Allah ya. Para pemirsa hormatku rahimakumullah, di kesempatan kali ini sungguh bahagia bisa bertemu kembali dengan para pemirsa semua, bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian, bisa bertemu dengan anak-anakku dan juga saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meliputi kehidupan para pemirsa hormatku rahimakumullah penuh dengan kebaikan, penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Di awal tadi disampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun. Tidaklah harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala lah pahala yang besar. Pahala yang besar untuk siapa? Yaitu untuk orang-orang yang senantiasa menjadikan hartanya, anak-anaknya, yang sejatinya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu amanah itu kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik, kita tunaikan dengan baik, lantas kemudian ketika kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat bahwasanya Allah ridho dengan apa yang telah kita lakukan. Maka pada saat itu kita termasuk orang-orang yang akan diberikan keberuntungan, orang-orang yang akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya. Para pemirsa hormatku rahimakumullah, tentunya harapan, doa-doa kita semua pada Allah Subhanahu wa taala, munajat kita di sepertiga malam terakhir, munajat kita di waktu-waktu mustajab, mudah-mudahan Allah kabulkan. Dan tentunya lebih dari itu, bukan hanya sekedar doa, tapi di sana juga ada upaya yang senantiasa mesti kita lakukan agar anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, agar anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur, agar anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang paling bertakwa, sehingga kedudukan yang kelak mulia di sisi Allah SWT. Para pemirsa hormatku rahimakumullah, tentu di sini Allah ingin memberikan pengingatan kepada kita, termasuk dalam hal ini saya pun menyampaikan usia, mudah-mudahan ini sebenarnya sebagai nasihat untuk pribadi, umumnya untuk seluruh pemirsa hormatku rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Dan tentunya atas ketawaduan Bapak dan Ibu sekalian mendengarkan apa yang saya sampaikan,
Bisa jadi apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang ini ada pahala yang sangat besar, ada balasan yang paling besar yang kita lakukan dengan menginfakkan harta kita itu, yang mana? Alladzi anfaqtahu ala, yaitu adalah harta ataupun dinar tadi, 1 dinar tadi yang kita belanjakan untuk keluarga kita. Ini menunjukkan betapa besarnya amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Lalu kemudian di sana kita infakkan untuk keluarga kita. Maka model infak yang dimaksud, model belanja harta yang dimaksud di sini, tentu bagi keluarga kita bukan hanya sekedar memenuhi makanan, minuman, pakaian, dan juga rumah ataupun tempat tinggal. Namun lebih dari itu, bagaimana harta yang diinfakkan tadi oleh kita untuk keluarga kita itu adalah bagaimana harta tersebut kita optimalkan, kita belanjakan untuk pendidikan anak-anak kita. Ini jauh lebih luar biasa. Kita akan melihat tatkala harta kita infakkan untuk keluarga kita, wabil khusus dalam hal ini bagaimana anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaik dari kita. Dengan harta yang kita infakkan itu, anak-anak akan mendapatkan pendidikan yang baik, akan memperoleh pendidikan yang sangat berguna bagi kehidupannya. Pendidikan yang akan semakin mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang akan semakin membuatnya termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka pada saat itu, harta yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita betul-betul telah tunaikan amanahnya. Pun demikian amanah yang telah Allah berikan berupa anak-anak kita, kita pun tunaikan dengan baik. Maka insya Allah ini akan menjadi berkah bagi orang tua, khusus bagi kita dalam hal ini, yakni orang tua yang amanah, dan kita mendapatkan berkah. Terlebih di bulan Ramadan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmah, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesempatan yang baik. Maka ini adalah momen yang baik. Maka ini adalah hari ataupun waktu saat yang baik untuk kita melakukan kebaikan yang lebih optimal, melakukan penunaian terhadap amanah yang telah Allah berikan secara maksimal, maka pada saat itu insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu. Wallahu indahu ajrun adzim. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala lah pahala yang besar itu menanti bagi kita semua yang telah menuntaskan berbagai cobaan, ujian berupa harta dan anak-anak kita, berupa harta dan anak-anak kita yang menjadi amanah yang telah Allah titipkan kepada kita, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Subhanallah. Para pemirsa hormatku rahimakumullah, di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, walaupun dalam kondisi yang diliputi dengan ketakutan, diliputi kekhawatiran merebaknya dan menyebarnya virus COVID-19 ataupun wabah COVID-19 ini. Namun tentu kita berharap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap diberikan kesehatan, karena dengan kesehatan itu insya Allah kita juga akan melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa lebih optimal lagi. Ya, bisa dibayangkan ketika badan kita sedang sakit, apalagi kalau sudah tidak bisa bergerak, sakit badan, susah beranjak dari tempat tidur, ibadah pun jadi tidak maksimal. Tapi tatkala kita bisa beraktivitas seperti sehari-hari dalam kondisi sehat walafiat, tentu insya Allah aktivitas kita akan lebih optimal. Makanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, Allah berikan kesehatan dan kekuatan kita untuk melakukan aktivitas ibadah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak hanya
aktivitas ibadah yang sifatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semata, namun jauh lebih dari itu bagaimana aktivitas ibadah dalam dimensi yang jauh lebih luas. Kita pun senantiasa terikat dengan aturan-aturan Allah, senantiasa terikat dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu pun akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan ada aktivitas taqarrub yang jauh lebih bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan. Kita laksanakan kewajiban aktivitas sholat 5 waktu kita juga tuntaskan kewajiban saum Ramadan kita. Tak lupa juga membayar zakat. Di bulan Ramadan ada zakat fitrah ataupun zakat mal dan yang lainnya. Pun demikian, tak lupa kita juga melakukan berbagai kewajiban-kewajiban lain, nafkahi keluarga dan lain sebagainya, maka tentu itu juga akan semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, kita pun tetap melakukan aktivitas dakwah, melakukan aktivitas penyeruan, melakukan aktivitas nasihat di tengah-tengah umat, melakukan muhasabah bil hukam, merupakan juga bagian dari aktivitas ibadah sama dakwah yang akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Pun itu juga adalah bagian dari amanah. Para pemirsa Qormaku rahimakumullah, ada cara yang efektif yang bisa kita lakukan bagaimana agar amanah anak yang telah Allah berikan kepada kita bisa kita didik dengan baik sehingga menghasilkan, melahirkan, mewujudkan anak yang soleh dan solihah, bahkan anak-anak yang muslih, yakni anak-anak yang melakukan kebaikan dan meniru kebaikan. Maka di sini mesti yang pertama adalah kita memperbaiki diri kita. Dengan memperbaiki diri kita, insya Allah kita akan menjadi orang tua, menjadi individu-individu yang juga lebih soleh dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu kemudian kita juga menasihati anak-anak kita, menyeru anak-anak kita, mengajak anak-anak kita berbuat kebaikan. Lalu kemudian kita menjadi teladan kebaikan tersebut, menjadi teladan bagi anak-anak kita, maka insya Allah ini akan efektif untuk menghasilkan anak-anak yang soleh. Apa jadinya tatkala kita menyeru anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah sholat, misalkan sholat wajib, sholat 5 waktu, tapi ternyata di sisi lain kita naudzubillah melalaikannya. Maka tentu ini akan sangat sulit diterima oleh anak-anak kita. Akan sangat sulit berpengaruh terhadap diri anak-anak kita karena mereka akan melihat. Karena orang tua kita juga tidak sholat. Ibu bapak kita juga tidak sholat. Mereka hanya nyuruh-nyuruh aja. Mereka hanya minta kita saja untuk melakukan kebaikan, sementara mereka juga tidak melakukan. Maka tentu ini akan menjadi kontraproduktif. Mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Oleh karena itu perlu teladan bagi kita, perlu teladan dari kita agar anak-anak kita juga mengikuti apa yang kita lakukan. Selain tentu kita juga menyampaikan kepada mereka bahwasanya apa yang kita seru ini adalah apa yang juga diharapkan, apa yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Sehingga apa yang kita seru, apa yang kita nasihatkan, apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita yang itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka memahaminya, lalu kemudian mereka melakukannya, maka insya Allah aktivitas yang mereka lakukan betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi. Ini berawal dari kita. Dan ketika keridhaan itu sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita, maka tuntaslah anak kita. Maka tatkala pun kita meninggal dunia, tatkala pun kita wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam kondisi yang relatif tenang. Kalau orang Sunda bilang greg-greg, karena kita telah melahirkan, menghasilkan anak-anak yang soleh dan soleh.
Kemudian kita pun melihat bagaimana anak-anak kita menjadi kurota. Bagaimana anak-anak kita senantiasa melakukan kebaikan. Maka ini pun akan menjadi kebaikan. Dan tentu di sana ada peran. Ada peran yang kita lakukan. Dari peran yang kita lakukan itu, insya Allah tidak akan sia-sia. Yang melakukan anak-anak kita kok. Mereka yang berbuat soleh kok. Dari mana pahala itu didapatkan oleh kita? Toh yang melakukan itu adalah anak-anak kita. Ya tentu di sana ada hal yang akan memberikan kebaikan juga bagi kita, pahala tetap mengalir. Ini bahasanya menjadi pahala yang sifatnya investasi. Menjadi investasi bagi kita, anak-anak kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan juga meliputi diri kita. Maka pahala itu pun akan kita dapatkan. Karena kebaikan yang telah dilakukan oleh anak-anak kita, hatta itu hanya sekedar mereka berucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Li walidayya. Mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan juga untuk orang tuanya. Memohon ampun dengan penuh harapan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah dilakukan, kemaksiatan yang telah dilakukan untuk dirinya dan juga orang tuanya. Maka pada saat itu orang tua pun akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yarfa'ud darajah, akan mengangkat darajat, akan mengangkat derajat lil abdi salih, yaitu kepada seorang hamba yang saleh fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengangkat. Allah azza wa jalla akan mengangkat derajat di surga bagi orang-orang yang saleh, hamba-hambanya yang saleh. Sehingga si hamba tersebut berkata pada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, dia berkata pada Allah Subhanahu wa taala. Anna li Rabbi, wahai Tuhanku, anna li hadhihi. Derajat ini aku dapatkan dari mana? Derajat ini aku dapatkan dari apa? Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bistighfari waladika. Itu adalah derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfarnya anakmu, dengan istighfarnya anakmu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh anakmu, laka untukmu. Subhanallah. Inilah gambaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua yang amanah, yaitu mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Amanah menunaikan pendidikan anak-anaknya. Amanah mendidik anak-anaknya. Amanah dari harta yang Allah titipkan. Harta dari yang Allah titipkan tersebut lalu dia nafkahkan untuk keluarganya, untuk mendidik anak-anaknya. Lalu kemudian anak-anaknya menjadi soleh. Lalu anak-anaknya memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat. Ini orang tua yang sangat beruntung. Sungguh orang tua yang sangat beruntung ketika orang tua tersebut telah berhasil menuntaskan amanahnya, menjadikan anak-anaknya soleh, lalu kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya, untuk dirinya, maka pada saat itu orang tuanya pun ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa hormat rahimakumullah, jangan lelah, jangan lengah, jangan berputus asa, terus semangat, terus berupaya secara maksimal, terus mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki untuk menuntaskan amanah-amanah yang telah Allah berikan kepada kita, terutama amanah harta dan anak-anak kita. Sehingga momen di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luas kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Para pemirsa kormaku rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini memberikan athar ataupun pengaruh yang baik
Saya pun berharap apa yang saya sampaikan bukan hanya sekedar nasihat begitu saja, namun tentunya ini mudah-mudahan juga bisa memberikan pengaruh bagi para pemirsa Qormaku rahimahullah, sehingga pengaruh ini juga akan memberikan kebaikan bagi kita. Dan kita pun sangat yakin Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu. Lalu kemudian Allah pun mencatat apa-apa yang telah mereka lakukan di dunia yang lalu. Wa atharahum. Dan juga Allah mencatat bukan hanya apa yang dilakukan, bukan hanya apa yang dikerjakan, tapi juga pengaruh-pengaruh dari perilaku, dari perbuatan yang telah kita lakukan di dunia. Ketika perilaku ataupun perbuatan